Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan yang hendak menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal yang 14 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan dari seorang Ayub. Bagaimana cobaan yang begitu berat yang dia hadapi, bahkan sampai kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, para sahabat-sahabatnya menjauh darinya, dan bahkan istrinya sendiri berusaha menggoyah imannya supaya mau berpaling dan meninggalkan Allah. Tapi semua tantangan dan cobaan itu tidak membuat Ayub berpaling dari Tuhan, tapi semakin setia dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja. Nats hari ini Ayub mau mengajak kita untuk merenungkan apakah yang dapat kita perbuat setelah kita mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau kita baca secara keseluruhan pasal yang ke-14 ini, Ayub mau mengatakan bahwa begitu singkatnya kehidupan di dunia ini. Kalau kita baca mulai dari ayat 1, kehidupan di dunia ini penuh dengan kegelisahan, sama seperti bunga-bunga yang berkembang, yang pada awalnya indah dipandang, tapi pada akhirnya akan layu dan mati. Betapa singkatnya kehidupan manusia. Jika saat ini kita dipanggil, sudahkah kita siap untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat di dalam kehidupan ini? Ayub mau mengatakan di ayat 14 dan ayat 15, kalau manusia mati, dapatkah hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Bapak Ibu yang terkasih, Ayub mau mengatakan dari ayat ini bahwa siapapun kita manusia, saat untuk mati pasti akan tiba. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi itu apabila waktunya bagi kita sudah tiba. Pada waktunya nanti tiba, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mengulang hidup ini lagi. Tidak ada orang yang dapat membeli waktu. Tidak ada waktu yang dapat diperpanjang. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita hanya bisa kita pergunakan. Apakah kita gunakan dengan hal-hal yang baik atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Ayub bukannya orang yang hidup tanpa masalah. Kita mengetahui dia memiliki banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang penting bagi Ayub, dia terus-menerus menaruh harapan kepada Tuhan selagi kesempatan diberikan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, dari nats ini, mari belajar dari kehidupan Ayub. Ayub mengingatkan kita akan pentingnya untuk terus menaruh harap dan selalu bersabar di dalam kehidupan ini. Tidak pernah berputus asa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mengisi waktu yang Tuhan berikan ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Terus percaya dan patuh pada Tuhan hingga nantinya giliran kita tiba dipanggil oleh Sang Pemilik kehidupan. Mumpung Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, mari kembali berjalan di jalan kebenaran yang Tuhan berikan. Ingatlah Bapak Ibu bahwa kehidupan yang kekal sudah menanti kita di depan. Mari pergunakan waktu yang tersisa ini untuk memperbaiki cara hidup kita sesuai dengan kehendak Allah sebelum semuanya terlambat. Seperti lirik lagu yang sering kita nyanyikan, mumpung Tuhan masih beri kesempatan kepada kita,
Hidup ini adalah kesempatan, mari melayani Tuhan, mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan ini kepada kita dengan hal-hal yang baik dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, sehingga kami semakin dikuatkan untuk selalu berserah diri ke hadapan Tuhan, untuk mengisi hari-hari yang Tuhan berikan ini kepada kami dengan hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di sepanjang hari ini kami serahkan jiwa dan raga kami serahkan segala pekerjaan kami, kehidupan kami, keluarga kami, dan jemaat-Mu. Apapun pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, biarlah tetap Tuhan yang menjaga dan melindungi, agar setiap orang yang percaya di hadapan Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.